dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih, buat seluruh pelayan KKR yang sudah bersiap dan bersedia memberi diri untuk melayani di ibadah KKR kita. Besar harapan kita dan selalu kita minta pertolongan Tuhan. Atas anugerah dan kebaikan Tuhan masih Dia izinkan bagi kita untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini, agar anak-anak Tuhan yang dibangun oleh dasar yang kuat, percaya akan keberadaan Tuhan, mereka juga dimampukan memahami apa yang harus mereka pahami dan lakukan di dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, sebelumnya kita akan meminta kekuatan kepada Tuhan. Di dalam doa dan pengharapan kita mempersatukan hati pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih atas segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dan selalu menyertai kehidupan kami. Izinkan firman-Mu untuk dapat mengajar kami, memampukan setiap orang yang mengikut Engkau agar senantiasa firman ini menjadi penguat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31 yang menjadi bahan renungan kita di hari Minggu ini. Kami akan membacakannya kepada kita sekalian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan kepada kita pada hari Minggu ini dengan tema penyertaan Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu buat saudaraku yang terkasih pada hari ini. Kabar sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat kita menyampaikan dan mengimani dan melakukan kabar sukacita, kabar baik yang selalu Tuhan izinkan boleh kita terima menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, hidup kita sampai saat ini kita butuh penyertaan Tuhan. Sekuat apapun kemampuan manusia untuk dapat bertahan hidup di dunia ini, dia selalu butuh tuntunan dan penyertaan Tuhan sebagai kekuatan bagi dia untuk dapat melalui kehidupan, baik suka dan duka, sulitnya kehidupan yang harus dihadapi. Pada hari Minggu ini penyertaan Tuhan boleh kita lihat di mana pengalaman kehidupan yang disampaikan melalui bahan renungan di kebaktian remaja, kitab Daniel pasal 3 ayat 23 sampai dengan 30. Penyertaan orang yang setia, penyertaan orang yang memiliki pilihan yang tepat di dalam hidupnya, dan mereka tetap kuat di dalam iman. Contohnya adalah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Di mana anak-anak Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, dimanapun mereka berada, tapi mereka tahu dan paham bagaimana sifat Allah yang harus mereka imani di dalam hidupnya. Kepercayaan itulah menggiring mereka untuk tetap setia bertahan dalam keadaan sulit, dan sesulit apapun kehidupan yang menantang kehidupan mereka, mereka tetap percaya akan penyertaan Allah yang mereka imani di dalam hidupnya. Dan hasilnya apa yang kita lihat? Tentunya bagi orang yang setia, kemenangan itu tetap menjadi sebuah kemenangan yang mutlak. Sadrah, Mesak, dan Abednego tetap bisa melangsungkan kehidupannya, bahkan terpilih melakukan pekerjaan yang spesial di kerajaan Babel, di mana mereka dipakai menjadi orang penting di masa-masa ketika mereka dibuang ke daerah Babel. Saudaraku, pada kesempatan ini bukan hanya itu sebagai ulasan ataupun sekilas berita yang boleh kita pahami. Lebih jauh lagi di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Apa yang terjadi dalam konteks ketika bangsa ini ada dalam pembuangan? Bangsa ini seolah-olah merasa bahwa kehidupan mereka tidak berdaya lagi. Mereka menganggap diri mereka adalah orang buangan yang tidak pernah mendapatkan kesempatan lagi untuk menerima perhatian dari kasih dan karunia Tuhan yang boleh mereka terima. Mereka sudah lelah, mereka menyerah,
seolah-olah hidupnya tiada guna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam situasi inilah kasih Tuhan muncul untuk dapat menguatkan mereka. Tuhan memakai nabinya yaitu Yesaya untuk dapat memberikan kekuatan kepada bangsanya, agar bangsa ini tidak lelah, agar bangsa ini tidak mau menyerah oleh situasi yang berat yang harus mereka hadapi. Tapi Yesaya di sini memberikan kekuatan kepada bangsanya. Bangsa ini yang pertama sekali yang harus mereka lakukan adalah mereka harus tetap setia hidup sebagai anak Tuhan di hadapan Allah. Mereka tidak boleh hilang pengharapannya. Mereka harus selalu berharap kepada Tuhan. Bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan dan apa dampak bagi kehidupan mereka? Ini boleh kita baca di dalam firman yang sudah kami bacakan di dalam kitab Yesaya pasal 40 tadi. Orang yang berharap selalu kepada Tuhan, kehidupannya seperti raja wali yang akan terbang tinggi. Semakin tinggi mereka terbang, semakin kuat Tuhan berikan kekuatan kepada kepak sayap sang raja wali. Begitu juga kepada orang yang berjalan, semakin jauh dia berjalan, semakin kuat otot-otot kakinya, di mana kekuatan itu berasal dari Tuhan. Semakin banyak pergumulan, semakin banyak pencobaan dalam kehidupan, anak-anak Tuhan yang setia mendapatkan kekuatan yang lebih lagi yang Tuhan berikan bagi mereka. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Yesaya pasal 40. Dan ini terbukti bagi kehidupan orang yang setia di dalam bacaan ataupun bahan renungan di ibadah remaja di minggu ini dari Daniel pasal 3. Jadi oleh karena firman ini mengajar kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tentu adik-adik kita boleh kita tanya, dalam hal apakah manusia bisa tidak setia kepada Tuhan? Berikan mereka menjawab dengan memberi argumen dengan contoh-contoh yang nyata. Bagaimana ketika manusia bisa saja meninggalkan imannya kepada Tuhan, misalnya gara-gara penyakit yang tidak kunjung sembuh, ekonomi yang sulit, susahnya kehidupan, meminta kepada Tuhan selalu belum ada jawaban, mungkin orang bisa saja meninggalkan Tuhan. Itu contoh. Tapi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, seberat apapun pergumulan kita hidup di dunia ini, Tuhan tidak menghendaki kita meninggalkan kebaikannya. Kita tidak diajarkan untuk tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Adik-adik kita juga kita tanamkan, kita ajar sejak dini sebagaimana Yesaya menguatkan orang Israel. Kita juga bisa menguatkan adik-adik kita agar pertumbuhan iman mereka itu stabil dengan pertumbuhan fisiknya. Iman mereka bertumbuh sejak dini, kekuatan mereka bertumbuh oleh karena pemahaman mereka tentang kehidupan itu benar. Jadi melalui firman ini yang menjadi ayat hafalan di minggu ini adalah Mazmur 18 ayat 31. Bagaimana Mazmur memberikan kesaksian bahwa ketika dia menjadikan Tuhan itu sebagai kota benteng dan kekuatan bagi kehidupannya, Mazmur tidak pernah takut, pemazmur tidak pernah gagal, pemazmur kuat dan mendapatkan kemenangan dari pertolongan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setia selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Kesetiaan kita itu kita boleh melakukan kehendak Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Orang yang menerima penyertaan Tuhan adalah orang yang percaya akan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan itu. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan ketika Tuhan turun tangan, memberikan jawaban terhadap apapun yang kita butuhkan. Satu hal yang dibutuhkan melalui lawatan firman ini adalah kesetiaan hidup dalam iman di hadapan Tuhan. Demikianlah firman ini kami sampaikan. Kiranya setiap pelayan KKR yang sudah mempersiapkan diri, silahkan mempersiapkan diri lebih matang lagi, membaca Alkitab, merenungkan firman ini, dan boleh kita sampaikan dengan baik atas segala pertolongan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Berikan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kiranya Allah yang mengutus dan mengurus kita, Dia memampukan mulut kita berkata-kata kepada adik-adik kita di hari Minggu ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Mampukan firman ini menjadikan setiap orang yang melayani Tuhan
menyatakan di dalam dirinya bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kiranya berkat-Mu dan penyertaan-Mu memampukan setiap orang yang setia kepadamu lebih paham lagi akan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.